Alhamdulillah. Keluar ya suaranya? Keluar, Halo? Ibu, keluar. Ya. Alhamdulillah. Soalnya saya pakai pakai HP. Agak putus-putus. Oh, Keliru, iya. Bu. Keliru saya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini adalah pertemuan pengajian Muhammadiyah with you yang ke-269. Nanti malam hari ini matur nuwun sangat kepada Pak Salis atas waktunya untuk berbagi dengan kami semua nanti. Kemudian saya juga terima kasih kepada semua bapak ibu yang hadir pada malam hari ini. Semoga nanti apa yang akan disampaikan akan bermanfaat bagi kita, terutama tentang akan aktifnya sekolah apakah tatap muka aja, tentang tatap muka pada saat ini semakin kalau bisa dibilang apa ya istilahnya Bu, kalau dokter ya Bu dokter ledakan yang ketiga ya, karena kemarin awal itu kemudian yang kedua itu pada sekitar bulan November waktu pas saya yang isolasi itu, dan sekarang ini kok mulai menanjak lagi, menaik lagi. Mudah-mudahan akan berakhir dan kita semua dalam keadaan sehat, Bapak Ibu ya. Saya nggak akan panjang lebar, saya kira itu saja. Semoga nanti apa yang disampaikan akan bermanfaat kita semua, dan bila nanti Bapak Ibu berkenan ada share atau pengumuman pengajian bisa berbagi pada saudara-saudara kita terutama yang sedang isolasi atau biar bisa untuk menambah imun dan imannya. Harapan kami karena itu dari tim Muhammadiyah with you PWM Jakarta. Saya kira gitu, matur nuwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Ria telah memberikan sambutan dan perkataannya malam hari ini. Semoga dapat memperlancar acara kita malam hari ini. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, malam hari ini tema kita yakni mempersiapkan kesehatan mental siswa didik kembali sekolah, yang akan diisi oleh Bapak Muhammad Salis Yuniardi, PhD Psikolog dari Dekan Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang, anggota tim LDPM CCC PP Muhammadiyah, Ketua HIM PSI Malang Raya, anggota Dewan Pakar API Pusat. Kepada Bapak Salis Yuniardi kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah imani wa Islam. Allahumma sholli ala Muhammad amma ba'du. Sebelumnya saya mohon maaf nih ya. Share screen-nya yang pakai advance kok. Mungkin karena lagi di rumah nggak ada green screen jadinya gambar saya malah hilang. Oke, Pak. Mboten menapa, Pak. Saya coba yang biasa saja. Nggih, Bapak. Nggih. Baik. Yang pertama-tama terima kasih Bu Yunita untuk kesempatannya, nggih. Nah, ini kemarin ditembak Bu Yunita kemarin malam ya. Kalau yang nembak itu Muhammadiyah itu saja matur Bu Yunita ya. Nggak ada di Muhammadiyah itu terus menolak tugas itu nggak ada. Jadi ya harus sami'na wa ta'na. Matur nuwun Pak Salis. Dan para bukunya penolak. Karena kebetulan sebenarnya malam ini kok juga ada rapat takmir ya. Kebetulan kita kan mau di masjid mau membangun PKU, tapi insya Allah bisa kita kondisikan, karena kalau rapat takmir setiap hari bisa ya.
sambil sholat maghrib juga rapat takmir kadang. Nah, selanjutnya tadi menyimak yang disampaikan Bu Ria, benar sekali bahwa sekarang kita masuk gelombang ketiga, sehingga memang kita harus hati-hati ya, karena bukan hanya COVID sekarang, tapi COVID varian-varian baru yang jauh lebih ganas menurut berita demikian ya, karena saya sendiri bukan dari medis ya, kurang memahami, kurang bisa menjelaskan hal tersebut ya. Cuma memang kalau bicara COVID memang ya ada dan kita harus hati-hati ya, karena kebetulan saya bulan akhir Februari dan awal Maret kemarin juga bareng dengan Pak Zakaria, Bu Yunita ya. Sekeluarga saya, Pak Zakaria juga sekeluarga juga kena. Oh, iya, Bapak. kena COVID, saya, istri, Cek, dan ya kalau Pak Cek 4 orang, saya 3 orang ya di rumah ya. Harus 4 minggu ya, 3 minggu ya, tapi alhamdulillah tidak terlalu parah, sehingga menurut Satgas lebih baik jika isolasi di rumah, masing-masing saling isolasi sendiri-sendiri ya. Cuma ya memang sakitnya COVID memang ya luar biasa ya, meskipun diperbolehkan di rumah, sakitnya COVID itu memang luar biasa ya, sehingga memang harus terus hati-hati, harus terus menjaga protokol kesehatan. Nah, terkait hal tersebut pula kita juga dalam kondisi dilema ini ya, kondisi dilema terutama menyangkut persoalan pendidikan ya, sehingga saya begitu diminta Bu Yunita kemarin temanya apa ya ini ya. Nah, kebetulan minggu kemarin itu saya diminta ngisi beberapa acara, mulai dari tema tentang kesehatan mental di APSI PTMA, kemudian ada seminar nasionalnya MGBK, itu saya diminta membantu mereka mempersiapkan anak didik ya, terkait dengan pengembangan resiliensi ya. Akhirnya saya gabung saja 2 materi itu untuk malam ini ya, mempersiapkan kesehatan mental anak didik kembali ke sekolah. Mengapa? Karena dilemanya tadi bulan Juli nanti anak-anak kita itu sudah tahun ajaran baru. Nah, ini pilihannya apakah terus online seperti sebelumnya, atau kita memberanikan diri mulai keluar dengan perlahan ya. Dan solusinya kemudian muncul kebijakan blended ya, yang sebenarnya di banyak daerah sudah banyak diterapkan ya. Kalau di Jogja bagaimana aja Bu? Kan juga naik ya? Oke Bapak, harusnya naik sudah naik 100, di atas 100% Pak. Terus pembelajaran kembali online atau sudah uji coba blended ya? Atau bagaimana? Ada yang sudah uji coba MBS, sudah kayaknya terus nggak tahu nih dari malam ini ya didapatkan. Nah, kalau di Jawa Timur kita sudah habis Lebaran kemarin terutama sudah semuanya masuk blended uji coba dan diputuskan sudah Juli nanti kita akan full blended ya. Cuma ya memang segala sesuatu kembali lagi kepada perkembangan dari COVID ya. Nah, jika memang benar akan blended ya, ataupun juga online ya, terutama kalau blended ini ada banyak hal yang ternyata menjadi persoalan ya. Minggu kemarin itu saya bicara dengan rekan-rekan guru BK nasional, itu ternyata dampak online learning ini memang juga luar biasa ya. Ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Sisi positifnya lahirlah digital generation yang sangat advance di bidang teknologi ya. Termasuk kita pun kan pengajar ya, juga akhirnya mengambil hikmah ya. Hari ini pun juga bagian dari hikmah pandemi ini. Dulu kita kalau berpikir ada acara seminar atau apa ya, nah itu harus
ketemuan, harus pergi ke Jogja, harus cari hotel. Nah, ini sekarang enggak. Kita sudah terbiasa dengan begini. Ya, ini hikmahnya. Teknologi semakin meningkat. Awal dulu saya pakai Zoom, itu Zoom biasa seperti sekarang ya. Nah, ini kalau sekarang sudah mulai advance, bisa digabung dengan OBS, bisa digabung dengan Snap kamera dan sebagainya ya. Ini. Jadi semakin berkembang, begitu pula anak-anak kita ya, siswa didik kita itu kemampuan teknologinya berkembang jauh pesat dibanding kita. Tapi juga ada sisi lemahnya. Sisi lemahnya itu membuat screen time anak-anak itu menjadi besar sekali. Ya. Jadi hampir 24 jam ya, mereka akhirnya terpaksa harus berhadapan dengan layar, ya, entah layar HP, entah layar laptop. Kalau dulu hanya untuk hiburan, sekarang juga untuk proses pembelajaran. Dan ternyata itu juga berdampak mulai munculnya masalah-masalah baru. Paling dasar ya munculnya kecenderungan untuk mengarah pada kecanduan, ya, kecanduan internet, ya. Bentuknya mulai dari FOMO ya, fear of moving out itu, ya kalau nggak ngecek sosial media itu rasanya sudah gelisah. Ya. Tidak pegang HP, HP kelupaan sudah gelisah. Ya, sehingga yang namanya HP ini nggak boleh mati. Ya. Kalaupun di-charge tetap harus nyala. Ya, ini. Rasanya luring kali. Jadi betul. Iya. Rasanya luring. Jadi, ya. Ini kita berhadapan dengan generasi yang seperti itu sekarang. Ya, generasi yang sangat lekat sekali dengan teknologi, dengan internet, dengan HP. Ini belum lagi literatur sudah menjelaskan semakin tinggi screen time itu ternyata ya, hanya semakin durasi berhadapan dengan layar gadget itu ya ternyata juga sangat berkorelasi positif ya dengan naiknya beberapa patologi ya, psikopatologi seperti meningkatnya depresi ya, berangkat dari kecemasan ya, kebosanan dan sebagainya, meningkatnya psikopatologi dalam bentuk kepribadian ya, seperti narsisme ya, histrionik dan sebagainya ya. Dan ini yang kita hadapi sekarang, generasi ini yang dibentuk oleh keadaan ya. Sehingga muncul juga perubahan pola pikir, pola perilaku. Karena teknologi itu sangat menekankan instan, ya. Kalau dulu kita sangat linear pola pikirnya, investigatif, ya. Jadi belajar, membaca dari kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, ya. Menginvestigasi pelan-pelan dan sebagainya. Teknologi itu bicara tentang kecepatan. Dan ini menjadikan pola pikir siswa itu cenderung menjadi instan sekarang dalam proses problem solving. Dan ini yang juga harus kita cermati. Ya, begitu pula pola perilaku. Nah, ambil contoh saja kemampuan motorik anak ya selama pandemi ini diindikasi menurun. Akibat selama pandemi aktivitas motorik berkurang. Jadi nanti kalau masuk ya mungkin saja anak jam 10-11 sudah kelelahan secara fisik. Beda dengan sebelum pandemi dulu yang memang hari-hari harus pagi bangun, ya mandi, jam 6 sudah harus siap, ya berangkat karena masuk 6:30. Sekarang ini enggak anak-anak, ya banyak yang enggak. Ini tata norma, karena mereka berhadapan dengan figur-figur di internet itu kan tidak ada batasan, ya tentang usia, tentang hierarki dan sebagainya. Ya. Hierarki sosial maksud saya, sehingga tata norma menjadi berantakan. Nah ini sudah dikeluhkan oleh banyak guru-guru, bagaimana anak sekarang kalau ngomong itu celometannya minta ampun, ya. Terutama kalau di WhatsApp grup kelas atau apa itu ya, kesadaran mereka tentang norma itu sangat berkurang. Ya. Belum lagi, ya ini masalah kesehatan mental dan
potensi masalah gangguan mental, mulai dari kebosanan tadi selama ini ya, online, kemudian kejenuhan dan sebagainya ya. Ini dampaknya. Begitu pula nanti kalau sudah masuk blended, potensi-potensi psikopatologis itu juga muncul ya, akibat kekhawatiran akan COVID dan sebagainya ya. Intinya ada banyak hal yang harus kita perhatikan dan kita cermati ya. Karena itu Bapak Ibu semua ya, sebenarnya materi ini memang lebih cocok untuk para pendidik ya, baik di tingkat dasar maupun menengah ya. Sangat penting harus diperhatikan hal ini, yaitu nanti kalau siswa bulan Juli itu masuk ya, terutama baik oleh guru BK-nya maupun guru-guru secara umum ya. Tapi kalau ditangani guru BK tidak mungkin sebenarnya ya, karena guru BK di sekolah itu sebenarnya hanya jumlahnya ya 2 sampai 4 saja. Sementara siswa yang ada kan jumlahnya bisa sampai 1.500 sampai 2.000 kadang ya. Jadi memang harus melibatkan seluruh pihak di sekolah ini ya, dan juga harus dijadikan perhatian oleh orang tua. Apa saja yang harus diperhatikan ya? Kita harus melakukan screening lah ya, asesmen kesehatan mental, screening kesehatan mental, kondisi anak terkait kesehatan mental, kesiapannya ya untuk mengikuti pelajaran. Karena kalau anak itu tidak dalam kondisi sehat mental dan dipaksa kemudian mengikuti pelajaran, tentu hasilnya tidak akan seoptimal yang kita harapkan. Yang kedua, kita perlu menyediakan ruang katarsis. Yang ketiga, kita perlu membangun daya resiliensi siswa. Dan yang terakhir, kita harus going forward. Ya, action-nya. Apa saja ini yang bisa kita lakukan? Pertama, terkait kesehatan mental, kita perlu memahami definisi sehat mental. Ya, sehat mental kalau dalam perspektif yang lebih luas, ya, ini saya ambil dari definisinya WHO, ya, ini didirikan oleh 4 kondisi. Ya. Kondisi di mana anak itu mengetahui potensi dirinya, mampu mengembangkan potensi dirinya, mengetahui dirinya dan mampu mengembangkan potensi dirinya. Nah, selama pandemi ini, ya kita perlu ya anak pemahaman tentang dirinya seberapa. Apakah dia benar-benar memahami dirinya atau yang dia pahami adalah BTS, Atta Halilintar atau apa? ini yang harus kita perhatikan. Ya. Yang kedua, dikatakan sehat mental itu apabila orang mampu untuk coping stres. Nah, kita harus memahami ini. Kira-kira anak-anak didik kita coping stresnya seperti apa selama dia, terutama di masa pandemi kemarin. Ya, selama 1,5 tahun tidak sekolah itu mereka kalau coping stres seperti apa? Yang ketiga, apabila anak didik kita itu mampu produktif. Bagaimana anak didik kita itu sebelumnya memanfaatkan waktunya? Apa saja yang mereka lakukan? Ini perlu kita perhatikan juga. Karena apa yang terjadi di sebelumnya pasti nanti akan berpengaruh, ya, kebiasaan-kebiasaan kemarin itu kalau tidak produktif pasti akan mempengaruhi proses pendidikan di bulan Juli dan kedepannya nanti. Dan yang terakhir, kalau menurut pengertian WHO itu, sehat mental itu apabila dia memiliki kebermanfaatan. Nah, ini bagaimana anak-anak kita apakah cukup bermanfaat, paling tidak di dalam keluarganya. Ya, ini kaitannya dengan soft skill juga, ya, kemampuan empati juga. Ya. Namun demikian, kalau dalam perspektif yang lebih sempit, kesehatan mental itu juga didefinisikan sebagai tidak adanya patologi, ya, tidak adanya psikopatologi atau masalah atau gangguan mental. Ya, sehingga di sini kita perlu mendeteksi juga adakah kemungkinan depresi, kecemasan atau stres saja. Ya.
bagaimana cara mendeteksi kesehatan mental apabila kita bukan psikolog misalnya, ya. Kita bisa melakukan beberapa cara kalau menurut saya, ya. Yang ini juga saya sampaikan pada para guru. Ya. Pertama, kita bisa mencari-cari kuesioner atau skala dari internet lah, ya. Ini skala bagaimana pengukuran potensi diri, bakat minat, manajemen waktu, ya. Ini kita bisa membuat sendiri juga, ya, bisa membuat sendiri juga. Atau kita bisa dengan metode laporan diari, ya. Kayak catatan harian itu anak-anak diminta hari-hari Senin sampai Selasa itu bagaimana mereka memanfaatkan waktunya. Jadi Senin sampai Selasa biasanya bangun jam berapa, terus yang dilakukan apa, kemudian yang dirasakan apa, setelahnya apa. Ya. Dari apa yang mereka ceritakan, nanti kita bisa melakukan asesmen kira-kira kondisi kesehatan mental anak itu seperti apa. Kalau weekend juga seperti apa. Ini ya. Nih. Atau ya pada kasus tertentu bisa saja kita mengembangkan model proyektif, ya. Model proyektif itu untuk memancing anak itu bisa cerita, ya. Caranya seperti apa? Kita mencari gambar-gambar di internet mungkin, ya. Gambar ini saya pakai, kalau yang backgroundnya psikologi kita bisa belajar dari pendekatannya TAT, ya. Thematic Apperception Test itu, ya. Jadi kita cari gambar, kemudian kita minta anak itu cerita tentang gambar itu. Kira-kira apa yang terjadi dengan tokoh di dalam gambar itu? Ya. Apa yang dipikirkan, dirasakan, sebelumnya seperti apa, akhirnya apa? Ya. Ada masalah apa kiranya? Ya. Nah, nanti kita akan menanyakan ada apa dia bisa berpikir cerita tersebut terkait dengan gambar tersebut. Adakah, ya, adakah, mohon maaf nih sebentar ya, baterai saya kok habis. Bentar saya tak charge dulu. Monggo Pak. Nah, mana siapa Apa? Mana apa Mohon maaf ya, supaya saya tak cek sudah nancep betul atau belum. Baik, saya lanjutkan. Oh, mohon maaf, bentar. Badan mana apa, Pak? Iya. Jadi Bapak Ibu, ya, pertama ini juga saya amati ada yang mungkin pendidik ya, karena backgroundnya sarjana pendidikan. Kita harus kreatif ini ya. Nah, nanti kalaupun bukan pendidik bisa barangkali ibu-ibu dari Aisyah dan sebagainya bisa menyampaikan pada para guru-guru ya, harus kreatif ini. Tapi yang namanya asesmen kesehatan mental itu penting sekali dilakukan ya. Untuk mengetahui
pertama potensi anak, yang kedua kondisi kesehatan mental mereka statusnya, dan potensi-potensi problem yang harus kita antisipasi nanti di bulan Juli nanti. Jadi waktu masuk pertama jangan langsung pelajaran kalau menurut saya, ya. Harus kita perhatikan benar bagaimana kondisi anak. Lebih baik mengambil waktu sehari 2 hari untuk asesmen kesehatan mental siswa daripada anak nanti bermasalah di belakangnya. Karena benar-benar mereka sudah terlanjur terbiasa dengan belajar online, santai di rumah, ya, tiba-tiba harus sekolah, jebret. Nah, ini bisa juga menjadi persoalan yang harus benar-benar diperhatikan. Selanjutnya, Baik, sudah cukup nggih, Pak? Sebentar, J. Siap. Santai mawon, Pak. J. Ini kok rada hang-hang mungkin kayaknya baterainya. Itu yang harus kita lakukan. Ya. Selanjutnya kita juga perlu menyediakan ruang katarsis. Ya, untuk anak-anak itu apabila ternyata selama masa pandemi kemarin ternyata ada endapan-endapan emosi, persoalan-persoalan yang sebenarnya mereka simpan. Ya. Termasuk kaitannya kemungkinan kecemasan dengan masuk sekolah ini. Ya. Jadi masuk sekolah ini juga mungkin menjadi potensi sumber kecemasan. Ya. Beberapa model ruang katarsis yang bisa kita lakukan ya, misalnya nanti semua guru misalnya ya, waktu pelajaran itu pakai pendekatan side note ini. Side note itu apa? Jadi di kertas yang mereka, buku tulis mereka itu kita minta untuk menyediakan sekitar 3 cm sebelah kanannya itu ya, yang mana mereka nanti begitu selesai pelajaran kita beri kesempatan mereka untuk nuliskan perasaan, mungkin ada masalah atau apa, silakan nulis bebas di situ. Ini jadi kita membantu anak untuk kemudian mengeluarkan apa yang mungkin ada. Kita juga bisa meminta mereka model seperti membuat surat untuk Tuhan. Suaranya hilang, Nggih. J, Ibu. Pak Salis. Assalamualaikum. Sepertinya sinyal nih, J. Jadi mohon ditunggu, J, Bapak Ibu. Insyaallah segera bergabung kembali.
Halo. J, Bapak menunggu J. Mohon maaf ini JJ laptopnya hang. JJ. Jadi itu ruang katarsis J. Ya. Nah, ini mohon maaf ini kok laptop saya hang jadi nggak bisa share screen ya. Yang ketiga saya percepat, kita perlu membangun resiliensi ya siswa. Ya. Resiliensi itu apa? Daya mantul kembali. Ya. Di sini secara singkat begini saja. Kita membantu anak untuk mengidentifikasi I am, I have, I can. Ya nanti insya Allah ininya akan saya share ya. PowerPoint-nya. Ya. Jadi kita membantu anak mengidentifikasi I am, I have, I can. I am itu mereka diminta untuk menuliskan menurut mereka itu siapa mereka, kelebihannya apa, kekurangannya apa, ya. Tapi kita fokusnya pada kelebihan, ya. Mereka itu siapa, kelebihannya apa, hal-hal positif yang mereka miliki itu apa. Ya, mohon maaf, jadi fokusnya yang ke strength-nya. Kemudian I have, ya. Mereka kita minta untuk mengidentifikasi di luar dirinya secara eksternal, mereka itu memiliki apa. Ya. Bisa jadi mereka cerita, meskipun orang tuaku cerai, tapi aku memiliki nenek yang menyayangiku. Nah, atau kemudian mereka bisa cerita tentang meskipun apa begitu, tapi aku ada satu sahabat yang baik denganku. Ya. Mentok-mentok saya pernah ketemu ada anak yang bisa menceritakan dalam beratnya beban yang dia tanggung, dia merasa aku memiliki Tuhan yang sudah pasti akan selalu mendengar doaku. Ini, ya. Ini untuk membangkitkan emosi positif anak. Ya. Dan terakhir, I can. I can itu berarti merujuk kepada potensi diri tadi, I am, I have, ya. Kemudian mereka bisa melakukan apa untuk kedepannya, ya. Ini. Jadi mereka kita minta untuk membuat planning nyata. Ini. Nah, tugas kita kalau sudah begitu apa? Membangun lingkungan yang mendukung anak itu untuk bisa resilient tadi dengan menyediakan kondisi lingkungan yang hangat, kondisi lingkungan yang saling koneksi satu sama lain, kondisi lingkungan yang saling support sama lain. Ya. Beberapa teknik misalnya itu meminta satu sama lain untuk saling membuat surat dukungan. Ya. Jadi saya akan minta Pak Muhammad Abdul Mufti ini, kemudian Bapak Sulimah, ya, Bapak Ferry Bagus misalnya, tolong buat surat untuk Ibu Yunita. Ya. Tentang kesan-kesan positif apa yang kalian tangkap dan apa harapan kalian untuk Ibu Yunita. Sebaliknya Ibu Yunita, kemudian Ibu Cining, Umi Hani misalnya, buat surat untuk Bapak Muhammad Afdol. Jadi saling ditukar-tukar gitu. Nah, tapi setiap anak nanti mendapat 2 atau 3 surat dari temannya. Ya, itu bentuk misalnya kita mengawali, menginisiasi, membuat lingkungan yang saling lebih positif. Ya. Selain itu, mereka juga tadi I can-nya itu bicara tentang rencana-rencana mereka mengembangkan dirinya terkait bakat minatnya. Tahap terakhir adalah go ahead. Apa maksudnya? Going forward itu ya mari kita lakukan. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Nah, monggo setelah ini kalau kita hendak diskusi akhirul kalam, ya. Bila taufiq hidayah warida inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Suli atas materinya. Baik, berikutnya Bapak Ibu sekalian kita memasuki ruang diskusi dan ruang tanya jawab. Saya persilakan Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, yang sudah siap dengan pertanyaannya, bisa langsung menyalakan mikrofonnya atau bisa langsung menuliskan di kolom chat seperti biasanya. Kami persilakan Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan atau ingin sharing-sharing bersama, kami persilahkan.
Apakah masih ada Bapak Ibu? Baik. Jika tidak ada, ucapkan terima kasih kepada Bapak Sulis Yuniardi atas materinya malam hari ini. Tentunya memberikan kita pengetahuan baru dan menyiapkan diri kita serta mungkin bagi kita yang memiliki anak untuk menyiapkan mentalnya dalam menghadapi era kenormalan baru di dunia pendidikan, yakni sudah masuk secara offline. Baik Bapak Ibu, marilah kita akhiri sama-sama dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terakhir Bapak Ibu, kami juga selalu mendoakan kepada Bapak Ibu yang sekarang sedang sakit, yang sekarang sedang isolasi mandiri, semoga segera diangkat penyakitnya oleh Allah, semoga segera disembuhkan. Kepada Bapak Ibu yang sekarang sudah kuat, sudah sehat, semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasrun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Salis. Nggih, ngapunten trouble teknis. Ini nanti saya kirim ke WA nggih. PowerPoint-nya tadi barangkali bermanfaat. Matur nuwun Pak. Sangat Pak Sulis. Matur nuwun sangat. Mangke mohon izin membagikan kepada peserta biasanipun wonten ingkang betahaken ngaten, Pak. Nggih. Mbak Nita, saya pamit ya, Bapak Ibu, saya nyuwun pamit. Mas Afdal, terima kasih Mas Afdal. Nggih. Siap Ibu. Abdi, assalamualaikum. Bu Umu. Nggih Bu Wahmiati, mangke insyaallah dalam WA nggih Ibu. Untuk materi ini pun sampun saking Pak Salis maksudnya. Mbak Yunita pamit. Oke. Bapak Ibu ingkang ngersakaken materi mangke saged menghubungi kula nggih di nomor telepon biasanipun. Matur nuwun. Terima kasih Mbak Yunita. Injih matur nuwun Ibu rawuhipun. Sugeng sare. Injih. Monggo Ibu, matur nuwun. Terima kasih Mbak Nita. Sami-sami Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus biasanya kita kan biasa tambah. Masih ada diskusi Bapak Ibu sekalian? Menawi mboten kula tutup. Injih. Assalamualaikum, pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang menginginkan materi bisa menghubungi kula nggih di saya tuliskan di kolom chat Bapak Ibu. Nah. Soalnya kalau saya WA satu-satu Bapak Ibu mungkin akan ini nggih non sewu karena ini anak saya rewel. Jadi non sewu ini saya tuliskan nomor WA saya, monggo nanti bisa menghubungi saya untuk materi dan mendapatkan share info untuk pengajian-pengajian selanjutnya. Di 087838858381 ini sudah saya tampilkan di kolom chat Bapak Ibu. Nanti bisa menghubungi saya supaya nomor Bapak Ibu tersimpan. Jadi nanti kalau ada info pengajian untuk tema-tema selanjutnya, saya mohon izin nanti bisa share info-info langsung kepada Bapak Ibu sekalian. Baik, demikian pengajian dari kami malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga manfaat untuk kita semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.